tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Bersyukur dengan lisan tadi ya, mudah-mudahan ya. Kalau pian mengucap alhamdulillah berarti yang ketiga ini tercakup semua. Kalau belum tercakup pian perbaiki materinya. Amanah hidup lawan namanya hidayah iman Islam dan sunnah. Yang kedua ini yang mungkin jarang dipahami orang. Ketika kita bersyukur harus dijalankan melalui, setelah lisan apa? Masih ingat pelajaran yang dulu? Bersyukur ada dua bagian. Lisan mengucap alhamdulillah, jasad, badan jasmani, anggota badan mengerjakan ibadah dengan kesempurnaan ilmu secara syariat, tarekah, hakikat dan Nah, apabila jasad kita bergerak ibadah tanpa kesempurnaan keempat ini tadi, maka hukumnya gugur. Artinya apa? Ketika yang tadi pian alhamdulillah pian sudah jalani tiga-tiganya, tapi pian sholat, pian mengatakan nah takbiratul ihram, ya apa takbiratul ihram tuh? Allahu, pian kada paham. Artinya yang akbar, yang berdiri ini siapa gerang? Yang berdiri di huruf Allah yang pertama alif, ya kah? Itu berarti akbar yang berdiri alif di dalam diri siapa alif? Yang berasal dari satu titik dikatakan nurnya Allah. Yang dari titik berasal dari yang kosong dikatakan ya. Artinya apabila kita takbir Allah Akbar, harusnya kita paham, harusnya kita sadar siapa nang berdiri ini. Yang berdiri Tuhan, ya kah? Tuhan ingin dikenal. Dari yang kosong menjadi titik, Tuhan ingin dikenal karena Laisa, maka menjohirkan daripada dirinya menjadi nur. Dikatakan nurnya yang dikatakan satu titik itu ya nurnya Allah. Yang satu titik itulah yang berasal dari yang kosong, dari satu ketiadaan. Paham nggak maksud saya?
Yang satu titik itu tadi, ketika turun menjadi huruf A, nyata ke dalam diri kita dan seluruh alam semesta. Artinya kalau pian takbir, pian sudah bertemu Tuhan. Maksudnya kayak itu nah, melalui tajalli daripada zatnya. Ya kah? Zatnya apa? Zatnya di diri kita dikatakan roha yang mengemban dayahi, betul lah. Yang berdiri itu nah, kan yang mendirikan pian kan rohani, ya kah? Rohani itulah rahasia Tuhan yang dikatakan hidup yang ada di diri kita. Ya, betul ya. Hidup itu tadi, oke, dikatakan alif yang nyata kepada diri kita, ya, itulah yang berdiri tegak berlaku di dalam sholat kita. Makanya kita mengatakan akbar, ya, paham nggak pian? Oleh sebab itu yang dikatakan alif di dalam ilmunya, dialah yang berdiri tegak. Dikatakan di sifat 20 apa? Ya khoyum. Artinya pian kalau sudah punya ilmunya ini, jangan pian yang merasa sholat. Di dalam sholat itu pian menyaksikan kenyataan kewujudan Tuhan melalui zatnya. Ruh, betul? Ruh itu laisa enggak? Laisa. Berarti Tuhan yang lebih maha laisa. Rahasia Tuhan sudah dititipkan kepada rohani yang mempunyai 7 sifat yang berlaku di dalam tubuh pian. Ketika sholat itu yang berdiri. Paham gak pian? Kalau pian bertakbir kada bertemu Tuhan, gugur sholat pian. Paham gak? Kalau pian sholat, pian merasa masih ada, gugur juga pian. Oleh sebab itu sering ulun katakan, kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, pian jangan mengharap pahala. Kenapa? Malu. Karena kita kada bekerja, kita minta upah. Paham gak maksud ulun? Nah, makanya jangan berebutan kalau sudah belajar ilmu ketuhanan, hisab yang terdepan nih, nanti yang paling banyak. Artinya tetap sholat pang ke masjid, tapi jangan berebutan. Yang kita cari ketika belajar ilmu ketuhanan bukan lagi pahala, kita bukan lagi mengharap surga. Karena apa? Kemarin sudah kita jabarkan, surga itu juga ciptaan Tuhan. Kayak apa pian dari Allah kok mau kembali ke surga? Bukankah surga itu ciptaan Tuhan juga? Dari Allah kembali kepada Allah, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Jangan dari Tuhan kembali ke ciptaannya. Ya, ini yang salah jalan. Mau ditaruh di surga itu tergantung daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Oleh sebab itu kita tidak boleh berlaku sombong ketika menuntut ilmu. Jangan merasa yang paling hebat, jangan merasa yang paling alim, karena tidak ada yang berlaku ketika ibadah melainkan Tuhan juga yang ibadah. Paham nggak pian? Takbir nih, Allah Akbar. Pian sudah melihat harusnya Tuhan di situ. Zahir batin karena dari Tuhan juga. Jasad, batang tubuh, badan jasmani berasal dari 1 tetes air dari ayah dan 1 tetes air dari ibu yang bersatu di
alam kesucian atau di dalam rahim betul kah? Yang satu tetes itu dari mana? Asalnya dari makanan dan minuman juga. Siapa yang menumbuhkan? Allah juga. Dari dalam tanah dan air yang diturunkan dari itulah dikatakan penjahiran Nur Muhammad. Oleh sebab itu satu tetes tadi menjadi jasad atau batang tubuh atau yang kasar. Terbentuklah badan jasmani. Paham kah pian nih? Kita nih kalau kada makan, kalau kada minum, kada kawak pang. Bertemu lawan laki bini. Bujur kah? Orang kelaparan tuh nak. Lalu setelah 4 bulan di alam kesucian, di kandungan ibu, sudah terbentuk badan jasmani, Tuhan meniupkan ruh, artinya nur, rullah. Ya kah? Ke batang tubuh si jabang bayi. Akhirnya bayi yang 4 bulan tadi akhirnya bisa artinya hidup yang dari mana? Dari Tuhan juga. Oleh sebab itu kalau sholat salamnya assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke artinya kemanapun pian menghadap, pian bertemu wajahnya Allah. Artinya wajah itu wujud alam semesta beserta isinya, beserta kita itulah Nur Muhammad. Dari yang kosong timbul satu titik, turun menjadi alif, menjadi jasad, batang tubuh dan alam semesta. Inilah tubuhnya Tuhan, Maha Ruang, Maha Suci. Artinya ketika pian takbir, pian sudah kada ada dalam ilmunya. Sifat 20 wujud artinya ada. Bagi siapa? Bagi itu Tuhan. Paham pian? Adam artinya itulah kita. Artinya ketika pian sholat, berarti pian dalam ilmunya sudah fana. Paham gak pian? Fana dalam kesadaran, bukan pian yang menghilang kada pang. Paham gak pian nih? Artinya sholat itulah mi'rajnya kita kepada Tuhan. Itu secara gerak badan jasmani mengatakan jasad kita bersyukur lawan Tuhan dengan ibadah melalui ilmu. Jadi secara syariat, fikih, nahwu, sorobnya sudah benar, lalu lengkapi dengan ilmu hakikat. Bahwa ketika kita berdiri, kita melihat kewujudan Tuhan melalui sifatnya. Pahamkah pian nih? Pian duduk nih nah. Siapa mendudukkan? Mayat bisa berduduk kah kada? Artinya mendudukkan pian siapa? Ruhani, daya hidup yang dikatakan zat itu tajali kak, paham nggak pian nih? Kezohiran Tuhan ini nah, mau nampak mau kelihatan, caranya kayak apa supaya bisa dilihat nih kayak apa Tuhan tuh. Lalu Tuhan menjohirkan, menyatakan bagian daripada dirinya, dikatakanlah nurnya Allah. Belum juga bisa dikenali, masih sangat halus. Lalu berzohir pulang menjadi nurmu, itulah dikatakan alif. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.